Selamat pagi pemirsa. Keputusan Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon pengelola koperasi desa, kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih layak diapresiasi. Perubahan menjadi pelatihan pembekalan bela negara dan manajerial menunjukkan pemerintah bersedia mengevaluasi kebijakan yang memantik kritik sekaligus menjawab kegelisahan publik. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 1 Juli 2026 dengan tema Kembalikan Pelatihan Koperasi ke jalurnya bersama saya Glorinata. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Glory, selamat pagi. Ya, Mas Indra, kita langsung membahas editorial hari ini. Disebutkan di sini bahwa dengan adanya tragedi merenggut nyawa peserta, Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi, mengubah dari nama pelatihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Sebenarnya pada dasarnya ini perbedaannya apa? Apakah terkesan sama saja atau seperti apa Anda menilai? Kalau kita melihat pernyataan dari Kabiro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan ya, Brigjen Riko Ricardo 2 hari yang lalu, evaluasi ini dilakukan. Nah, pertama kita apresiasi terlebih dahulu, artinya pemerintah dalam hari ini Kemenhan begitu ya, mendengarkan kritik publik, kegelisahan publik tentang latihan dasar kemiliteran yang selama ini digelar untuk calon pengelola koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ya, dan juga koperasi nelayan Merah Putih begitu. Calon pengelola ini selama ini dilakukan pelatihan dasar kemiliteran secara taktis, bahkan ada penggunaan senjata dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini yang kemudian dievaluasi dan memang di situ kita simak pernyataan Brigjen Riko Ricardo begitu yang menyatakan terminologinya diubah dari pelatihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kalau soal manajerial kita jelas tahu bedanya cukup jelas begitu ya, manajerial dengan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, tadi pertanyaan Glory adalah pelatihan dasar kemiliteran, apakah ini akan ada bedanya nanti dengan pelatihan pendekatan bela negara? Memang kalau secara terminologi ini sebenarnya juga cukup jelas. Kalau pelatihan bela negara itu konsepnya lebih kepada bagaimana wawasan kebangsaan, visi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, ini memang diperlukan untuk calon pengelola koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai misalnya kemudian ada pengelola koperasi nantinya punya kemampuan bagus, punya kewirausahaan visi bisnis yang bagus, tetapi mentalnya tidak bervisi kebangsaan. Nanti di situ bisa korup, di situ bisa melakukan fraud, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang itu memiliki visi kebangsaan, wawasan kebangsaan yang bagus, Pancasilanya memang bisa diimplementasikan oleh dirinya. Nah, ini yang kita butuhkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Tetapi kalau pelatihan dasar kemiliteran sudah jelas, itu sifatnya aktivitas fisik yang tinggi. Aktivitas fisik yang tinggi ini tidak bisa semua orang melakukan, Glory, walaupun sudah disebutkan lulus tes kesehatan, tapi aktivitas fisik tinggi untuk seorang militer itu memang tidak bisa dilakukan sama oleh orang-orang umum lainnya. Makanya perekrutan militer itu memiliki perekrutan yang ketat untuk soal fisik ya, sehingga ketika ini diterapkan kepada orang biasa ini bisa berbahaya dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya cedera, luka, atau bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi pada latihan dasar kemiliteran di calon pengelola koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, tetapi kemudian memang yang dimaksudkan dalam konteks kemiliteran ini mungkin adalah visinya, kebangsaan, bela negara. Nah, di sini kita setuju. Di sini kita memberikan apresiasi, bagus. Tetapi sekali lagi catatannya juga oleh redaksi bahwa semoga ini tidak berhenti pada perubahan terminologi saja, tetapi memang benar-benar sesuai dengan semangatnya, memperkuat visi kebangsaannya, memperkuat wawasan kebangsaannya, tanpa harus melakukan teknis militernya. Karena itu tadi catatannya, tidak semua fisik orang itu sama. Untuk bisa dilakukan aktivitas setinggi aktivitas kemiliteran. Itu catatan utamanya. Berarti kita akan nantikan bagaimana implementasi ke depannya, Mas Indra. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa, mari kita simak inilah editorial Media Indonesia, kembalikan pelatihan koperasi ke jalurnya. Dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, operasionalisasi 1061 operasi desa Kelurahan Merah Putih. Keputusan Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), calon pengelola koperasi desa, Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih layak diapresiasi. Perubahan menjadi pelatihan pembekalan bela negara dan manajerial menunjukkan pemerintah bersedia mengevaluasi kebijakan yang memantik kritik sekaligus menjawab kegelisahan publik. Evaluasi itu memang sudah semestinya dilakukan. Meninggalnya 5 peserta selama mengikuti pelatihan menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam desain pembinaan. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas dalam setiap program negara. Tidak boleh ada pelatihan yang justru merenggut nyawa. Terlebih ketika materi yang diberikan tidak berkaitan langsung dengan tugas yang akan diemban. Sejak awal, latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi memang sulit dipahami relevansinya. Tugas utama mereka ialah mengelola organisasi usaha, memperkuat tata kelola, menjaga kesehatan keuangan, mengembangkan usaha, serta memastikan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kompetensi itulah yang semestinya dibangun. Karena itu, pelatihan harus diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial, tata kelola koperasi, kepemimpinan, kewirausahaan, pengelolaan keuangan digital, pemasaran, penyusunan rencana bisnis hingga penguatan akuntabilitas jauh lebih dibutuhkan daripada latihan fisik, baris berbaris, apalagi penggunaan senjata. Lebih dari itu, pendekatan militer tidak sepenuhnya sejalan dengan jati diri koperasi. Koperasi bertumpu pada prinsip demokrasi, musyawarah, partisipasi, dan kesetaraan anggota. Sebaliknya, organisasi militer dibangun di atas sistem komando yang hierarkis. Keduanya memiliki karakter dan tujuan berbeda sehingga tidak layak dipertukarkan. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan keberhasilan koperasi lahir dari investasi pada kualitas sumber daya manusia. Jepang membangun koperasi pertanian melalui pendidikan manajemen dan pendampingan profesional. Korea Selatan memperkuat ekonomi pedesaan dengan pengembangan kepemimpinan lokal dan kewirausahaan. Sementara itu, koperasi-koperasi besar di Belanda berkembang berkat pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi bisnis. Tidak ada jalan pintas. Koperasi maju karena kompetensi pengelolanya terus ditingkatkan. Karena itu, perubahan yang dilakukan pemerintah tidak boleh berhenti pada pergantian istilah. Substansi pelatihan, metode pembelajaran, hingga pola pembinaan harus ikut diperbaiki. Ukuran keberhasilan tidak lagi bertumpu pada kemampuan bertahan dalam tekanan fisik, melainkan pada kemampuan memimpin organisasi, memecahkan persoalan, membangun usaha, dan menjaga integritas. Tragedi yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pelatihan aparatur dan tenaga sipil. Setiap kementerian dan lembaga wajib memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan profesi, berbasis kompetensi, serta menjamin keselamatan peserta. Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak akan ditentukan oleh kemampuan para manajernya berbaris atau menjalani latihan fisik yang berat. Masa depan koperasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kecakapan mengelola usaha, integritas, serta kemampuan membaca peluang ekonomi. Di sanalah seharusnya pemerintah memusatkan perhatian jika sungguh ingin menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Dan terima kasih pemirsa, kami lanjutkan dialognya. Mas Indra, lalu seperti apa seharusnya konsep bela negara ini bisa diimplementasikan kepada calon
pengelola Koperasi Merah Putih agar benar-benar relevan begitu dengan profesinya menjaga dan juga mengelola koperasi? Ya, tadi kita sudah bicara bahwa tidak relevan kalau misalnya latihan dasar kemiliteran atau fisiknya ini dipertebal karena tidak semua fisik manusia sama ya, untuk militer dan untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, tetapi bela negaranya penting karena di situ ada visi kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan kemudian pasti mental, ada disiplin di sana dan lain sebagainya. Nah, ini diperlukan dalam konteks kepemimpinan. Mereka kan akan mengelola koperasi nih. Di situ ada konteks kepemimpinan yang diperlukan bermental seperti ini, memiliki wawasan kebangsaan, visi yang kebangsaan, visi maju, dan kemudian mendengar bagaimana aspirasi para anggota. Karena dalam koperasi tadi bagus di editorial disebutkan ya, di naskahnya begitu yang menyebutkan bahwa jati diri koperasi ini kan memang demokratis, partisipatif, kesetaraan anggota, dan kemudian musyawarah di sana. Yang ini memang kemudian berbeda jauh atau berbanding terbalik dengan organisasi kemiliteran. Organisasi kemiliteran itu sifatnya komando. Tidak ada musyawarah di sana. Karena akan berantakan kalau kemudian pertahanan kita, kalau kemudian dalam setiap komando ini ada musyawarah. Misalnya serang satu tempat karena ini area lawan atau pemberontak misalnya. Oh, kita diskusi dulu. Wah, ini berantakan, nggak bisa. Memang harus satu komando. Nah, tidak ada yang salah. Di militer memang harus begitu. Sementara untuk koperasi yang sifatnya demokratis, partisipatif, dan kesetaraan anggota juga harus seperti ini. Yang salah adalah kalau ini dicampur adukan. Tidak tepat. Nah, kita apresiasi ini sudah dievaluasi dan penguatannya di bela negara. Dan di bela negara ini yang penting adalah bagaimana melatih kepemimpinan manajerial, dan jangan lupa ada kewirausahaan. Jadi harus punya visi bisnis nih nanti pengelolanya. Nah, dalam konteks manajerial yang dimaksud oleh dalam evaluasi tersebut, ini yang dibutuhkan betul oleh calon pengelola koperasi. Baik, Mas Indra, kita tahan dulu karena ada penelpon. Ibu Lia dari Makassar, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Lia, silakan pendapat Anda. Makasih. Sesuai apa yang dikatakan tadi Pak Indra ya, bahwa harus sesuai dengan visinya ya, atau misinya sebetulnya. Jadi seperti kita lihat ini program pemerintah semuanya bagus ya, semuanya bagus. Cuma tidak tidak dikaji secara mendalam dulu baru dilaksanakan. Jadi saya disayangkan sekali ya, saya turut belasungkawa dengan korban yang jatuh, bahwa nanti setelah ada korban baru dikaji. Ya, inilah masalahnya negara kita ini ya, kebalik-balik. Maunya dikaji dulu baru dilaksanakan ya, jangan sudah ada korban baru dikaji kembali. Nah ini, jadi seperti juga MBG. Ini masalah penempatan anggota TNI masuk di MBG dan sebagainya. Ini kan kebalik-balik ya Indonesia ini. Ya, yang bukan militer digali militer, yang militer dimasukkan ke MBG dan sebagainya. Nah, inilah Indonesia kita ini, bagaimana caranya sehingga nanti betul-betul apa yang kita harapkan itu terlaksana dengan sesuai dengan jalurnya ya, tidak kebalik-balik. Nah, inilah mudah-mudahan ke depan dengan pengalaman ini atau dengan kejadian ini pemerintah bisa berpikir positif ya, dan menerima juga saran dari rakyat ya. Ini saya lihat agak kurang menerima saran dari rakyat ya, masuk ke dari rakyat ini. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan peristiwa atau kejadian ini pemerintah bisa bersikap bijak dan menerima saran masyarakat. Dan juga ya, jadi ini semuanya masyarakat mendukung ya, cuma pelaksanaannya itu di lapangan biasa kebalik-balik ya. Semua program pemerintah bagus, nah cuma jangan harus terburu-buru. Setelah ini semua programnya terburu-buru ya, MDG terburu-buru, koperasi terburu-buru, sekolah rakyat terburu-buru dan sebagainya. Padahal bagus ya, nah, cuma itu tadi perlu dikaji lebih dalam dulu, baru dilaksanakan di lapangan. Makasih, assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Lia dari Makassar. Ya, Mas Indra, tadi Ibu Lia menyampaikan diulang-ulang terus ya, terbalik-balik. Seharusnya dikaji terlebih dahulu, baru ada proses evaluasi. Nah, ini ada korbannya, baru evaluasi. Seperti apa nih Mas Indra? Nah, oke, ini yang kita sangat apresiasi ya, karena itu ada forum editorial seperti ini menampung pendapat masyarakat. Ini yang kita juga inginkan, masyarakat bersuara. Nah, memang ini adalah masukan dari masyarakat, bahwa memang betul program-program ini bagus pada dasarnya kan, tadi Bu Lia menyatakan seperti itu, misalnya MBG, kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, tapi bagaimana melaksanakannya harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu. Ini masukan kepada pemerintah, tadi Bu Lia tadi, dikaji secara mendalam dulu supaya tidak terbalik-balik tadi misalnya. Contohnya tadi yang kita bicarakan, kalau memang yang dibutuhkan adalah penguatan mental, kedisiplinan, dan kepemimpinan, manajerial berarti, tidak harus latihan fisik
secara militer taktis dan teknis begitu, misalnya menembak, tadi kan disebutkan juga ada menembak dan lain sebagainya. Tidak perlu dong harusnya seperti itu. Nah ini harusnya dikaji secara mendalam terlebih dahulu. Lalu bagaimana dikaji mendalam apakah fisiknya mumpuni? Oke, memang ada tes kesehatan, tapi tes kesehatannya itu apakah tes kesehatan yang mendalam sehingga layak mengikuti latihan militer secara fisik? Karena ini aktivitas fisik yang sangat tinggi loh, bukan aktivitas olahraga biasa, bukan olahraga ini, tapi aktivitas fisik yang sangat tinggi. Nah itu yang perlu dikaji mendalam. Nah ini masukan dari Bulia, masyarakat ya, memberikan masukan kepada pemerintah bahwa sebaiknya ketika program-program bagus ini dikaji lebih mendalam dulu apa yang diinginkan, apa yang bisa dilaksanakan agar tepat sasaran sesuai. Jangan kemudian memang seperti yang dikritik oleh Bulia tadi, sudah ada korban bahkan meninggal ya, kemudian baru melakukan evaluasi. Tetapi tetap di satu sisi kita apresiasi, pemerintah mau mendengarkan kebijakan-kebijakan yang memantik kritik dan menjawab kegelisahan publik. Ini sudah cukup bagus dan kita mengapresiasi pemerintah terhadap itu, tetapi kita memberi catatan bahwa perubahannya jangan sampai hanya berhenti di terminologi. Merubah kata-kata atau istilah pelatihan kemiliteran menjadi bela negara hanya berhenti pada soal terminologi saja. Tapi bagaimana ke depannya memang harus sesuai dengan isi yang dimaksud dengan bela negara tadi. Ya, berarti pendekatan militer memang seperti itu dan prinsip korporasi tidak bisa dipadukan begitu ya, Mas sama, Indra? berbeda ya. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Mas Indra, kita lanjutkan. Perbincangan ini berarti dalam pelatihan ke depannya sebenarnya sebagai calon pengelola Koperasi Merah Putih ini apa kompetensi mendasar yang mereka harus miliki? Menarik ini soal koperasi memang, Glory. Kita sudah lama Bapak Koperasi kita Bung Hatta ya. Ini kan memberikan satu konsep ekonomi kerakyatan yang luar biasa, yang implementatif sebenarnya, yang mungkin selama ini hanya kita sebutkan di mulut tapi tidak pernah dipraktekkan. Maka kita sambut betul sebenarnya pemerintah ketika bervisi koperasi ini. Cuman kita bantu untuk sama-sama mengawal agar tidak melenceng, begitu kan. Karena kebijakan eksekutif itu bagus, ketika perjalanan ada yang melenceng, disitulah fungsi kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk ikut terlibat, berpartisipasi, ikut meluruskan. Begitu. Nah, kita harapkan juga pemerintah ketika mendengarkan ini bukan anti program pemerintah, tapi ikut mensukseskan program ini bersama-sama, bukan hanya untuk pemerintahnya, tapi untuk masyarakat bangsa ini. Begitu. Nah, kita kembali soal koperasi. Lalu apa yang dibutuhkan untuk calon pemimpin atau pengelola koperasi ini? Sekali lagi kita kembali ke jati diri koperasi. Koperasi ini sifatnya adalah partisipatif, kesetaraan anggota, tetapi di sisi lain juga di situ ada harus bervisi bisnis. Berwirausaha. Jadi calon pengelolanya itu juga harus memiliki visi bisnis yang baik, manajerialnya baik gitu, bervisi bisnis, melihat peluang-peluang bisnis yang baik. Tetapi di satu sisi tidak bisa diterapkan seperti pengusaha-pengusaha pada umumnya yang lainnya yang di luar koperasi, karena itu hanya bermental untung secara pribadi. Itu tidak salah, untuk pengusaha tidak salah. Tapi untuk koperasi, bagaimana dia selain bervisi bisnis tapi juga mampu memikirkan menyejahterakan anggotanya dan memberikan ruang bagi para anggotanya untuk mampu berpartisipasi dan bermusyawarah. Jadi tidak satu arah. Kalau perusahaan, pengusaha satu arah nih, ya kan? Tapi kalau ini sama-sama kita musyawarah, ada namanya sisa hasil usaha kan kalau dalam koperasi seperti itu. Nah, ini memang konsep yang luar biasa, tetapi juga kompleks, harus dimiliki oleh calon pengelolanya nanti. Jadi tidak cukup orang bervisi bisnis tapi tidak punya visi kebangsaan, visi kebangsaan dan kemudian wawasan kebangsaan, nanti jatuhnya itu tadi kembali ke soal moral. Jatuhnya main untung sendiri, bahkan tidak integritas, akuntabilitas, hilang itunya. Tetapi kalau hanya soal wawasan kebangsaan, visi kebangsaan saja, tidak punya visi bisnis, akan stop juga ini koperasinya, nggak akan berkembang. Jadi memang ini perpaduan yang luar biasa. Disinilah kita membantu untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk melatih, menemukan calon pemimpin pengelola yang seperti itu, maka carilah manajerial, bela negara iya, tetapi dalam manajerial juga harus bagus, tetapi juga punya kemampuan wirausaha atau bervisi bisnis yang luar biasa. Jadi ada visi kebangsaan, visi bisnis,
dan dia adalah orang yang demokratis. Benar sekali. Itu. Dan ini cukup kompleks ya sebenarnya, tapi pada intinya perubahan ini tidak boleh hanya sekedar pada mengganti nama atau istilah tadi itu ya. Itu catatan kita di dalam editorial pagi ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra atas dialognya, dan pemirsa, demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Gloria Nata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.